Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sejarah fisika kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perkembangan fisika pada Mesir kuno. Untuk anggotanya, kami ada 3 orang, yaitu Muhammad Imanur Fauji, Nisa Siti Rahmadona, dan Della Nurmayanti. Submateri perkembangan fisika pada Mesir kuno ada 9, yaitu 1. Ilmuwan Mesir kuno, 2. Penemuan di bidang fisika, 3. Ilmu yang berkembang pada masa Mesir kuno yang akan disampaikan oleh Saudara Iman. Yang keempat, implementasi ilmu yang ditemukan bangsa Mesir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, piramida bangsa Mesir. Keenam, penyusunan kalender bangsa Mesir kuno yang akan disampaikan oleh Saudari Nisa. Yang ketujuh, pembuatan kalender berdasarkan benda langit, 8 bintang Sirius, dan 9 pembagian hari pada masa Mesir kuno yang akan disampaikan oleh Saudari Della. Ilmuwan Mesir kuno. Yang pertama ada Thales, sekitar 624 hingga 545 sebelum Masehi. Thales adalah seorang filsuf Yunani dan astronom pertama. Thales berhasil mengembangkan metode survei dan trigonometri dari bangsa Babilonia dan Mesir, yang kemudian diterapkan untuk benda-benda langit. Dia mengusulkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam semesta tersusun dari air dalam berbagai tingkat wujudnya, seperti cair, padat, dan gas. Dan dia juga mengusulkan bahwa alam semesta adalah sebuah bola air raksasa tempat bumi berada di dalam gelembung. Bumi mengambang di atas permukaan air, dan di atas bumi terdapat kumpulan air yang menjadi sumber datangnya hujan yang menimpa bumi. Benda-benda langit melayang di dalam air alam semesta dan bergerak sebagaimana dalam pengamatan. Selanjutnya ada Bapak Pythagoras, yaitu yang lahir antara 550 dan wafat 500 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang filsuf dan matematikawan. Pemikiran terpentingnya adalah tentang Pythagorean, yaitu bilangan adalah segalanya. Pythagoras percaya bahwa angka 6 adalah bilangan yang paling sempurna, atau bilangan yang apabila faktor-faktornya dijumlahkan akan menghasilkan bilangan itu sendiri, dan mengandung nilai mistis sehingga dipercaya sebagai simbol keseimbangan. Selain dikenal sebagai ahli filsafat, Pythagoras juga dikenal sebagai penemu hukum geometri, yaitu panjang sisi miring pada segitiga siku-siku pada teorem Pythagoras ditentukan oleh perhitungan akar dari penjumlahan hasil kuadrat kedua sisi yang lainnya. Pythagoras adalah orang pertama yang mengembangkan gagasan bahwa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang kuantitatif. Ia menyatakan bahwa masing-masing benda langit, yakni bulan, matahari, bumi, dan planet-planet terletak pada bola-bola konsentris atau sepusat, yang berputar mengitari pusat alam semesta atau api pusat. Nah, menurut Pythagoras, keberaturan alam semesta sangat mirip dengan keberaturan tangga nada pada dawai lira. Keberaturan dalam hal ini yaitu keteraturan numerik seperti pada perbandingan panjang dawai, yang merupakan prinsip utama dalam konsep alam semesta Pythagoras. Selanjutnya ada Demokritos, yang lahir dan wafat antara 460 hingga 370 sebelum Masehi. Pemikiran Yunani lainnya yang begitu berpengaruh dalam sejarah perkembangan fisika adalah teori atom Yunani. Teori atom Yunani dikemukakan oleh Demokritos dan sekolah filsafatnya, khususnya guru Demokritos yang bernama Lucretius. Nah, Demokritus mengajukan hipotesis yang sangat menarik, yaitu bahwa seluruh materi terdiri atas partikel-partikel kecil yang tidak bisa dibagi-bagi. Dengan kata lain,
Apabila biji besi dipecah-pecah lagi, maka akan sampai pada satu titik di mana biji besi tidak dapat dipecah lagi. Nah, titik terakhir inilah yang disebut atom. Selanjutnya ada Euclid, yaitu sekitar 325 sebelum Masehi. Nah, Euclid merupakan orang paling berpengaruh dalam membangun teori geometri, yaitu karena teori Euclid begitu luas dan khususnya mengenai bidang datar atau tiga dimensi, yang telah diterima di dunia fisika ratusan tahun lamanya, sebagai kerangka geometri yang diyakini benar untuk memformulasikan hukum alam. Namun, pembuktian geometri Euclid ternyata kurang akurat untuk menjelaskan bagian tertentu dari fenomena alam. Baru terjadi ketika ahli geometri abad 19 Masehi membuktikan kelemahan teori tersebut. Dan kemudian dikenal geometri non-Euclid. Namun, geometri Euclid masih tetap dominan pengaruhnya. Selanjutnya ada bapak yang terkenal ini, yaitu Bapak Archimedes. Ia lahir dan wafat antara tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi. Seabad setelah masa Aristoteles, ada seorang pemikir besar yang muncul, yakni Archimedes. Pendekatan antara Archimedes dalam memahami bagaimana alam bekerja berbeda dari para ilmuwan pendahulunya. Namun, kepintaran Archimedes mampu menghasilkan penemuan-penemuan praktis yang dapat digunakan pada waktu itu oleh bangsanya. Archimedes juga dikenal sebagai penemu hukum apung atau dikenal sebagai prinsip Archimedes, yang menyatakan gaya apung yang dialami oleh sebuah benda yang dicelupkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, Archimedes dikenal sebagai penemu prinsip gaya apung ketika ia diminta menyelesaikan sebuah teka-teki dari Raja Hiero II, di mana sang raja ingin mengetahui apakah mahkotanya benar-benar terbuat dari emas murni. Archimedes menimbang mahkota murni itu bersama emas murni yang memiliki berat yang sama di dalam air. Jika mahkota tersebut murni terbuat dari emas, maka ia akan seimbang di dalam air. Menurut legenda, ketika Archimedes menemukan prinsip tersebut, ia berlari di jalanan dalam keadaan telanjang sambil berteriak "Eureka!", yang berarti aku telah menemukannya. Selanjutnya, tidak kalah terkenal, bapak satu ini yaitu bernama Plato. Ia lahir dan wafat antara tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi. Plato adalah salah satu tokoh yang berperan pula dalam perkembangan kosmologi Yunani kuno. Plato berpendapat bahwa lingkaran dan bola adalah berbentuk geometri paling sempurna. Oleh sebab itu, ia berpendirian bahwa semua benda langit bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran karena semua diciptakan oleh makhluk yang paling sempurna, yaitu Tuhan. Menurutnya, semua benda langit bergerak mengitari bumi yang bulat dalam lintasan berbentuk lingkaran. Eudoxus lahir dan wafat antara 408 hingga 355 sebelum Masehi. Eudoxus adalah salah satu murid Plato. Dia mengembangkan teorinya berdasarkan pengamatan benda-benda langit. Eudoxus adalah orang pertama yang mengembangkan teorinya tentang alam semesta berdasarkan pengamatan. Menurut Eudoxus, setiap planet terletak pada bola-bola konsentris dan pergerakan planet disebabkan rotasi bola-bola ini. Karena laju rotasi dan kedudukan sumbu rotasi bola-bola ini berbeda, efeknya adalah terjadinya gerak retrograde atau gerak maju mundur. Yang terakhir ada Bapak Aristoteles, yang lahir dan wafat antara 384 hingga 322 Masehi. Aristoteles merupakan murid Plato juga.
Dia juga menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Aristoteles mendirikan sekolah yang diberi nama Lyceum yang mengajarkan berbagai bidang ilmu khususnya biologi dan ilmu pengetahuan alam. Aristoteles adalah orang yang pertama kali melakukan klasifikasi terhadap bintang dan tumbuhan. Aristoteles mengatakan bahwa alam semesta terdiri dari 55 buah bola sepusat dan setiap bola menjadi tempat kedudukan satu benda langit. Bola-bola ini masing-masing berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda sehingga kadang-kadang ada yang kelihatan bergerak mundur untuk kemudian maju lagi seperti yang diamati pada Mars. Penemuan dalam bidang fisika antara lain yaitu astronomi, geometri, dan sistem kalender. Ilmu yang berkembang pada zaman Mesir kuno, yaitu yang ke-1, mekanika praktis. Pada abad ke-20, para ilmuwan mengatakan bahwa Mesir sudah mulai mengenal pengetahuan mekanika praktis yang berhasil membangun piramida dengan balok-balok besar. Dalam pembuatan piramida tersebut, memanfaatkan prinsip bidang miring yang bisa bergerak dan mengangkat serta menempatkan dalam posisi blok terbesar yang masuk ke dalam piramida. Ilmu ilmiah murni Mesir didasarkan pada pengamatan modern piramida mereka yang secara jelas berorientasi dengan prinsip astronomi. Yang kedua, perhitungan kalender. Awal periode hasil perhitungan kalender Mesir yang membuat satu tahun terdiri dari 360 hari. Karena belum ditemukan kejelasan mengenai tanggal kalender, maka Alexandria menambahkan satu hari untuk setiap tahun keempat dan juga mengadopsi kalender Julian yang dianggap memberikan lompatan tahun. Namun, orang Mesir kuno gagal mempelajari kalender tersebut dan kembali berpedoman pada hari yang bertepatan pada banjirnya Sungai Nil. Implementasi ilmu yang ditemukan bangsa Mesir dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu mekanika praktis digunakan pada bangunan piramida yang merupakan ekspresi tunggal dari peradaban Mesir. Bangsa Mesir kuno fokus pada penakaran yang dipercaya jika muncul beberapa bintang Sirius di timur pada bulan musim panas sekitar tanggal 19 Tammuz dan mulai bersinar pada bulan Ab. Maka biasanya pada saat itu sungai Nil akan banjir. Mesir terkenal dengan ilmu ukur atau geometri dan ilmu hitung aritmatika. Astronomi dimanfaatkan untuk meramal atau penujuman atau astrologi, sedangkan ilmu ukur untuk pemetaan lahan pertanian di sekitar sungai Nil, pembangunan piramida, dan perdagangan. Implementasi ilmu yang ditemukan bangsa Mesir dalam kehidupan sehari-hari. Ada administrasi dan perdagangan. Fir'aun adalah raja yang berkuasa penuh atas negara setidaknya dalam teori dan memegang kemudi atas semua tanah dan sumber dayanya. Fir'aun juga merupakan komandan militer tertinggi dan kepala pemerintahan. Bergantung pada birokrasi pejabat untuk mengurusi masalah-masalahnya. Yang bertanggung jawab terhadap persoalan administrasi adalah orang kedua dari kerajaan, yaitu sang wazir, yang juga mempunyai peran sebagai perwakilan raja yang mengkoordinir survei tanah, kas negara, proyek pembangunan, sistem hukum, dan arsip-arsip kerajaan. Di level regional, kerajaan dibagi menjadi 42 wilayah administratif yang dikatakan nome, yang masing-masing dipimpin oleh seorang nomark yang bertanggung jawab kepada wazir. Kuil dijadikan tulang punggung utama perekonomian yang mempunyai peran tidak hanya sebagai pusat pemujaan, namun juga mempunyai peran mengumpulkan dan menyimpan kekayaan negara dalam sebuah sistem lumbung dan perbendaharaan dengan meredistribusi biji-bijian dan barang-barang lainnya. Beberapa akhbar perekonomian diatur secara sempit dari pusat. Bangsa Mesir kuno belum mengenal uang koin hingga periode kesudahan sehingga mereka menggunakan sejenis uang barter berupa karung beras dan beberapa deben atau satu berat yang setara dengan 91 gram.
tembaga atau perak sebagai denominatornya. Pekerja dibayar menggunakan biji-bijian. Pekerja kasar biasanya hanya memperoleh 5 karung atau 200 kg biji-bijian per bulan. Sementara mandor bisa mencapai 7 karung atau 250 kg per bulan. Harga tidak berubah di seluruh wilayah negara dan biasanya dicatat untuk membantu perdagangan. Misalnya kaos dihargai 5 deben, tembaga sementara sapi bernilai 140 deben. Pada zaman sebelum Masehi, uang koin mulai dikenal di Mesir. Awal mulanya koin digunakan sebagai nilai standar dari logam agung dibanding sebagai uang yang sebenarnya. Baru beberapa zaman kesudahan uang koin mulai digunakan sebagai standar perdagangan. Selanjutnya, pertanian. Pertanian di Mesir sangat bergantung kepada siklus Sungai Nil. Bangsa Mesir mengenal 3 musim, yaitu akhet atau banjir, peret atau tanam, dan semu atau panen. Musim banjir berlanjut dari Juni hingga September, menumpuk lanau kaya mineral yang ideal untuk pertanian di tepi sungai. Setelah banjir surut, musim tanam berlanjut dari Oktober hingga Februari. Petani membajak dan menanam bibit di ladang. Irigasi dibuat dengan parit dan kanal. Mesir hanya memperoleh sedikit hujan sehingga petani sangat bergantung dengan Sungai Nil dalam pengairan tanaman. Dari Maret hingga Mei, petani menggunakan sabit untuk memanen. Selanjutnya, hasil panen dirontokkan untuk memisahkan jerami dari gandum. Bagian penampian menghilangkan sekam dari gandum, lalu gandum ditumbuk dijadikan tepung sehingga lalu diseduh untuk menciptakan bir, atau disimpian untuk kegunaan lain. Bangsa Mesir menanam gandum emmer dan jelai, serta beberapa gandum serai lain sebagai bahan roti dan bir. Tanaman-tanaman flax ditanam dan diambil batangnya sebagai serat. Serat-serat tersebut dipisahkan dan dipintal dijadikan benang yang selanjutnya digunakan untuk menenun linen dan menciptakan pakaian. Papirus ditanam untuk pembuatan kertas, sayur-sayuran, dan buah-buahan dikembangkan di petak-petak perkebunan dekat dengan permukiman dan berada di permukaan tinggi. Tanaman sayur dan buah tersebut harus diairi dengan tangan. Sayur-sayuran meliputi bawang perai, bawang putih, melon, squash, kacang, selada, dan tanaman-tanaman lain. Anggur juga ditanam untuk diolah dijadikan wine. Selanjutnya, hewan. Bangsa Mesir percaya bahwa hubungan yang seimbang selang manusia dengan hewan merupakan elemen yang penting dalam susunan kosmos. Karenanya manusia, hewan, dan tumbuhan diyakini sebagai bidang dari suatu semuanya. Hewan, adun yang didomestikasi maupun liar, merupakan sumber spiritualitas, persahabatan, dan rejeki untuk bangsa Mesir kuno. Sapi adalah hewan ternak yang paling penting. Pemerintah mengumpulkan pajak terhadap hewan ternak dan dalam sensus-sensus reguler, dan ukuran ternak melambangkan martabat dan kebutuhan pemiliknya. Selain sapi, bangsa Mesir kuno menyimpan domba, kambing, dan babi. Hewan unggasnya seperti bebek, angsa, dan merpati ditangkap dengan jaring dan dibesarkan di peternakan. Selanjutnya ada arsitektur. Karya arsitektur bangsa Mesir kuno yang paling terkenal selain selang lain, piramida, Giza, dan kuil di Thebes. Proyek pembangunan dikelola dan didanai oleh pemerintah untuk tujuan religius, sebagai bentuk peringatan maupun untuk menunjukkan kekuasaan Firaun. Bangsa Mesir kuno mampu membangun struktur batu dengan peralatan sederhana namun efektif dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Untuk seni, bangsa Mesir kuno menghasilkan seni untuk berbagai tujuan. Selama 3.500 tahun, seniman mengikuti bentuk artistik dan ikonografi yang dikembangkan pada masa kerajaan lama. Saluran ini memiliki prinsip-prinsip sempit yang harus diikuti, mengakibatkan bentuk saluran ini tidak gampang berubah dan terpengaruh saluran lain. Standar artistik, garis-garis sederhana, bentuk, dan area warna yang datar dikombinasikan dengan karakteristik figur yang tidak memiliki kedalaman spasial, menciptakan rasa keteraturan dan keseimbangan dalam komposisinya.
Perpaduan selang teks dan gambar terjalin dengan indah adun di tembok makam dan kuil, peti mati maupun patung. Seniman Mesir kuno bisa menggunakan batu dan kayu sebagai bahan dasar untuk memahat. Cat didapatkan dari mineral seperti biji besi, biji perunggu, jelaga atau arang, dan batu kapur. Cat bisa dicampur dengan gum Arab sebagai pengikat dan ditekan. Disimpan untuk kesudahan diberi cairan ketika akan digunakan. Fir'aun menggunakan relief untuk mencatat kemenangan di pertempuran, dekrit kerajaan, atau peristiwa religius. Di masa kerajaan pertengahan, model kayu atau tanah liat yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dijadikan populer untuk ditambahkan di makam. Sebagai usaha menduplikasi aktivitas yang dipekerjakan hidup di kehidupan setelah kematian, model ini diberi bentuk buruh, rumah, perahu, bahkan formasi militer. Untuk agama dan kepercayaan terhadap daya gaib dan keadaan kehidupan setelah kematian dipegang secara turun-temurun. Kuil-kuil diberi inti oleh dewa-dewa yang memiliki daya supernatural dan dijadikan tempat untuk berharap perlindungan. Namun, dewa-dewa tidak selalu diamati sebagai sosok yang baik. Orang Mesir percaya dewa-dewa perlu diberi sesajen supaya tidak mengeluarkan amarah. Struktur ini bisa berubah tergantung siapa yang berkuasa ketika itu. Dewa-dewa disembah dalam sebuah kuil yang dikelola oleh seorang imam. Di bidang tengah kuil biasanya terdapat patung dewa. Kuil tidak dijadikan tempat beribadah untuk publik, dan hanya pada hari-hari tertentu saja patung di kuil itu dikeluarkan untuk disembah oleh penduduk. Penduduk umum beribadah memuja patung pribadi di rumah masing-masing, dilengkapi jimat yang dipercaya mampu melindungi dari mara bahaya. Setelah kerajaan baru, peran Fir'aun sebagai perantara spiritual mulai menjadi kurang seiring dengan munculnya norma budaya untuk memuja langsung Tuhan tanpa perantara. Di bidang lain, para imam mengembangkan sistem ramalan untuk mengkomunikasikan langsung harapan dewa kepada penduduk. Penduduk Mesir percaya bahwa setiap manusia terdiri dari bidang fisik dan spiritual. Selain badan, manusia juga memiliki bayangan, kepribadian atau jiwa dan nyawa dan nama. Jantung dipercaya sebagai pusat dari akal dan emosi. Setelah kematian, bidang spiritual akan lepas sama sekali dari tubuh dan bisa berkampanye sesuka hati. Namun mereka membutuhkan tubuh fisik mereka, atau bisa digantikan dengan patung sebagai tempat untuk pulang. Tujuan utama mereka untuk meninggal adalah menyatukan kembali nyawa dan kepribadian atau jiwa dan dijadikan arwah yang diberkahi. Untuk mencapai kondisi itu, mereka yang mati akan diadili, jantung akan ditimbang dengan bulu kejujuran. Bila pahalanya cukup, sang arwah diperbolehkan tetap tinggal di bumi dalam bentuk spiritual. Hukum budaya pemakaman. Orang Mesir kuno mempertahankan seperangkat hukum budaya pemakaman yang diyakini sebagai kebutuhan untuk menjamin keabadian setelah kematian. Berbagai aktivitas yang dipekerjakan dalam hukum budaya ini adalah bagian mengawetkan tubuh melewati mumifikasi, upacara pemakaman, dan penguburan mayat bersama barang-barang yang akan digunakan oleh almarhum di kehidupan setelah di dunia. Sebelum periode kerajaan lama, tubuh mayat dimakamkan di dalam lubang gurun. Cara ini secara alami akan mengawetkan tubuh mayat melewati bagian pengeringan, kegersangan, dan kondisi gurun telah dijadikan keuntungan sepanjang sejarah Mesir kuno. Untuk kaum miskin yang tidak mampu mempersiapkan pemakaman sebagaimana halnya orang kaya mulai menguburkan orang mati di kuburan batu. Dampaknya mereka memanfaatkan mumifikasi buatan, yaitu dengan mencabut organ internal, membungkus tubuh menggunakan kain, dan meletakkan mayat ke dalam sarkofagus berupa batu 4 persegi panjang atau peti kayu.
Pada permulaan dinasti keempat, beberapa bidang tubuh mulai diawetkan secara terpisah dalam kompleks kanofik. Selanjutnya ada militer. Tingkatan perang Mesir kuno bertanggung jawab untuk melindungi Mesir dari serangan asing dan menjaga kekuasaan Mesir di timur dekat kuno. Tentara Mesir kuno melindungi ekspedisi penambangan ke Sinai pada masa Kerajaan Lama dan terlibat dalam perang saudara selama periode menengah pertama dan kedua. Tingkatan perang Mesir juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap jalur perdagangan penting, seperti kota Buhen pada perlintasan menuju Nubia. Benteng-benteng juga didirikan seperti benteng di Sile yang merupakan basis operasi penting untuk melancarkan ekspedisi ke Levan. Pada masa Kerajaan Baru, Firaun menggunakan tingkatan perang Mesir untuk menyerang dan menaklukkan kerajaan Kus dan beberapa Levan. Peralatan militer yang digunakan pada masa itu adalah panah, tombak, dan perisai berbahan dasar kerangka kayu dan kulit hewan. Pada masa Kerajaan Baru, tingkatan perang mulai menggunakan kereta perang, yang awal mulainya diperkenalkan oleh penyerang dari Hyksos. Senjata dan baju jirah terus berkembang setelah penggunaan perunggu. Perisai dibuat dari kayu padat dengan gesper perunggu. Ujung tombak dibuat dari perunggu dan kofes berasal dari tentara Asiatik mulai digunakan. Tentara direkrut dari penduduk biasa, namun selama dan terutama sesudah masa Kerajaan Baru, tentara bayaran dari Nubia, Kus, dan Libya dibayar untuk membantu Mesir. Tembikar glasir dan kaca. Bahkan sebelum masa keemasan di bawah kekuasaan Kerajaan Lama, bangsa Mesir kuno telah mampu mengembangkan sebuah material khilaf yang dikenal sebagai tembikar glasir bening, yang dianggap sebagai bahan artifisial yang cukup bernilai. Tembikar glasir bening adalah keramik yang terbuat dari silika, sedikit kapur dan soda, serta bahan pewarna, biasanya tembaga. Tembikar glasir bening digunakan untuk menciptakan manik-manik, ubin, arca, dan lainnya. Aci beberapa cara yang bisa digunakan untuk menciptakan tembikar glasir bening, namun yang sering digunakan adalah menaruh bahan baku yang telah diolah dijadikan pasta di atas tanah liat, kesudahan membakarnya. Dengan teknik yang sama, bangsa Mesir kuno juga bisa menghasilkan sebuah pigmen yang dikenal sebagai Egyptian Blue, yang diproduksi dengan menggabungkan silika, tembaga, kapur, dan sebuah alkali seperti natron. Bangsa Mesir kuno juga mampu menciptakan berjenis-jenis objek dari kaca, namun tidak jelas apakah mereka mengembangkan teknik itu sendiri atau bukan. Tidak dikenal pula apakah mereka menciptakan bahan dasar kaca sendiri atau mengimpornya. Untuk kesudahan dilelehkan dan dibuat, namun mereka ditetapkan memiliki kemampuan teknis untuk menciptakan objek dan menambahkan elemen mikro untuk mengontrol warna dari kaca tersebut. Banyak warna yang bisa mereka ciptakan termasuk di selangnya kuning, merah, hijau, biru, ungu, putih, dan transparan. Piramida bangsa Mesir. Bangsa Mesir menggunakan perhitungan matematika atau penggunaan tali 3:4:5 untuk membuat sudut 90 derajat dan menerapkan ilmu fisika atau mekanika praktis atau bidang miring dan krin untuk membuat piramida dengan bentuk 5 segi 4 yang proporsional. Piramida bangsa Mesir. Piramida paling awal dari bangsa Mesir kuno adalah piramida bertingkat, dibangun pada masa dinasti ketiga Mesir. Arsitek Imhotep mendesain piramida bertingkat itu sebagai makam Firaun Djoser. Piramida tersebut dibangun pada abad ke-27 atau sekitar 2630 sebelum Masehi di nekropolis Saqqara di barat laut kota Memphis. Piramida Mesir pertama ini terdiri dari beberapa mastaba yang disusun bertumpuk. Piramida Djoser pada masa itu memiliki tinggi 62 meter dan diselubungi oleh marmer putih. Piramida bertingkat tersebut dianggap merupakan bangunan batu berskala besar pertama yang dibangun. Piramida Mesir
adalah sebutan untuk piramida di Mesir yang merupakan piramida kuno berbentuk dengan struktur batu. Pada bulan November tahun 2008 diperkirakan bahwa terdapat 138 atau 118 jumlah piramida Mesir yang telah teridentifikasi. Sebagian besar piramida tersebut dibangun selama periode Kerajaan Pertengahan Mesir dan Kerajaan Lama Mesir, sebagai makam untuk raja-raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Firaun dan permaisuri mereka. Piramida bangsa Mesir menggunakan perhitungan matematika atau penggunaan tali 3:4:5 untuk membuat sudut 90 derajat dan menerapkan ilmu fisika atau mekanika praktis di bidang miring dan krene untuk membuat piramida dengan bentuk 5 segi 4 yang proporsional. Penyusunan kalender bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno mengamati aktivitas benda-benda langit dan juga fenomena yang terjadi di sekitar mereka serta menghubungkan keduanya. Fenomena yang menjadi dasar penanggalan Mesir adalah munculnya matahari Sotis, bintang Sirius, dan banjir bandang di Sungai Nil. Penyusunan kalender bangsa Mesir kuno. Kalender Mesir kuno, kalender sivil adalah kalender matahari dengan 365 hari setahun. Satu tahun terdiri dari 3 musim yang masing-masing musim terdiri dari 120 hari atau total 360 hari, ditambah dengan 5 hari kabisat di luar tahun itu. Setiap musim dibagi menjadi 4 bulan, yang terdiri dari 30 hari per bulannya. 12 bulan ini awalnya diberi nomor dalam setiap musimnya, tetapi kemudian diganti dengan nama-nama festival utama mereka. Setiap bulan dibagi menjadi 3 periode 10 hari yang dikenal sebagai dekan atau dekade. Dikatakan bahwa selama dinasti ke-19 dan ke-20 Mesir, 2 hari terakhir dari setiap dekan atau dekade adalah semacam akhir pekan untuk zaman sekarang. Di saat itu, para pengrajin kerajaan bebas dari pekerjaannya. Orang-orang Mesir tampaknya telah menggunakan kalender lunar murni sebelum terbentuknya kalender sipil matahari ini. Penyusunan kalender bangsa Mesir kuno mengamati aktivitas benda-benda langit dan juga fenomena yang terjadi di sekitar mereka, serta menghubungkan keduanya. Fenomena yang menjadi dasar penanggalan Mesir adalah munculnya matahari Sotis, bintang Sirius, dan banjir bandang di Sungai Nil. Pembuatan kalender berdasar Penemuan dalam bidang fisika, antara lain yaitu astronomi, geometri, dan sistem kalender. bintang Sirius. Sirius dalam mitologi. Bintang Sirius memainkan peran pembagian hari pada masa, yaitu manusia membutuhkan kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyimak, mendengarkan, dan memperhatikan video kelompok 2 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.